Sebelum membahas nasib tenaga honorer P3K dan CPNS di tahun 2022, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel seputar sekolah. Dan jangan lupa juga share ke teman-temannya. Mari kita lanjut kembali ke pembahasan. Bagaimana nasib tenaga honorer jika tidak lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau CPNS di tahun 2022? Ada informasi tenaga honorer jika tidak lulus P3K atau CPNS di tahun 2022. Mengingat tahun 2023 sudah tidak ada lagi honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir Mei tahun 2022. Dalam surat edaran tersebut status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Lantas bagaimana nasib pegawai honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K sebelum tanggal 28 November tahun 2023? Nasib honorer yang tak lulus tes CPNS maupun P3K. Tenaga honorer diangkat menjadi pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku. Jika tidak lolos atau memenuhi persyaratan akan dilakukan angkatan melalui pola outsourcing atau tenaga ahli daya, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, daerah. Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik kementerian, lembaga maupun daerah. Jadi PPK pada kementerian, lembaga maupun daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya bukan dihapus serta-merta. Ia juga menambahkan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Cahyo juga menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu sesuai Pasal 96 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018 maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023, yang mengamanatkan status kepegawaian di tingkat instansi pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu PNS dan P3K. Sementara itu dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Keberadaan peraturan pemerintah tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan. Itulah penjelasan tentang nasib tenaga honorer P3K dan CPNS di tahun 2022. Semoga teman-teman semua tetap semangat. Jangan putus asa untuk yang belum lolos. Itu saja yang bisa kita bahas, cukup sekian dan terima kasih.